Pernah kepikiran nggak kalau bahasa itu ya lebih dari sekedar kata-kata? Beneran deh, bahasa itu kayak jendela buat kita ngintip jiwanya sebuah budaya. Nah, hari ini kita bakal buka jendela itu lebar-lebar dan menyelami dunia bahasa Komering dari Sumatera Selatan. Kita mau cari tahu, gimana sih cara mereka ngobrol di antara baris-baris kalimat, di mana makna yang sebenarnya itu justru seringkali tersembunyi. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebenarnya di mana sih bahasa Komering ini dipakai? Yuk kita langsung lihat petanya aja, biar kebayang lokasinya. Dari situ kita bisa mulai ngulik nih, gimana nilai-nilai budaya mereka itu ya tertanam dalam percakapan mereka sehari-hari. Nah, coba perhatiin peta ini deh. Lihat yang warna ungu itu. Itulah wilayah penutur bahasa Komering, yang pusatnya itu ada di sepanjang aliran Sungai Komering. Jadi para penuturnya ini tersebar di beberapa kabupaten ya, kayak Ogan Komering Ulu, terus ada Ilir sama Ulu Timur. Mereka hidup berdampingan tuh sama penutur bahasa daerah lainnya. Nah, ini dia nih yang menarik banget. Cuma dari cara menyapa, kayak bilang halo aja, kita bisa lihat perbedaan budaya yang dalam banget. Kalau di masyarakat Lampung, sapaan itu cenderung lebih formal ya, ada hierarkinya gitu. Tapi beda sama di masyarakat Komering. Sapaan mereka itu lebih cair, lebih bebas, karena yang diutamain tuh kesetaraan dan keakraban. Tujuannya apa? Ya buat memperkuat ikatan kekeluargaan. Sekarang yuk kita pasang telinga lebih dekat lagi. Kita bakal menyelami suara-suara unik dari bahasa Komering. Kita lihat gimana pergeseran kecil di vokal dan konsonan itu bisa menciptakan dialek yang beda-beda. Nah, inilah yang jadi semacam, ya, sidik jari suaranya sebuah budaya. Tabel ini keren banget buat nunjukin gimana bunyi itu bisa berubah dalam satu bahasa. Contohnya nih, lihat deh, vokal I bisa geser jadi E. Atau yang ini nih lebih seru lagi, bunyi H di awal kata asap bisa hilang gitu aja, jadi cuma aso. Nah, dalam ilmu bahasa atau linguistik, fenomena hilangnya bunyi kayak gini itu namanya elisis konsonan. Jadi intinya apa? Perbedaan bunyi ini tuh bukan acak, sama sekali bukan. Ini tuh kayak rekaman jejak hidup yang nunjukin gimana sebuah komunitas itu saling berinteraksi, beradaptasi, dan akhirnya ngebentuk identitas mereka sendiri. Ya lewat cara mereka ngomong. Oke, dari bunyi, sekarang kita naik level yuk. Kita lihat gimana kata-kata itu dibentuk. Kita bakal fokus ke sistem yang jujur, elegan banget, yang dipakai di bahasa Komering buat ngebentuk kata. Kuncinya ada di satu awalan yang powerful banget. Nah, awalan yang satu ini bisa dibilang kayak mesin utamanya bahasa Komering loh. Cuma dari satu awalan ini bisa tercipta banyak banget kata kerja. Jadi, semua kata yang nunjukin sebuah aksi, banyak yang lahir dari sini. Dan di sini kelihatan banget betapa cerdasnya awalan N ini. Dia tuh bisa berubah wujud, menyesuaikan bunyinya sama kata dasar yang mau ditempel. Coba lihat, dia bisa jadi M, N, Ny, atau N. Tergantung huruf pertama kata dasarnya apa. Efisien banget kan sistemnya? Keren. Oke, ini membawa kita ke bagian paling inti dari obrolan kita, yaitu gimana makna dalam bahasa Komering itu seringnya nggak cuma ada di kata-katanya aja, tapi justru ada di konteksnya, di niat di baliknya, benar-benar berbicara di antara kata. Jadi pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya dimaksud sama si penutur? Yuk kita bedah bareng-bareng gimana penutur Komering itu pakai bahasa buat melakukan sesuatu, bukan cuma sekedar mengatakan sesuatu. Nah, para ahli bahasa menyebut konsep ini tindak tutur. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, namanya tindak tutur direktif. Tujuannya simpel, buat bikin orang lain ngelakuin sesuatu, tapi seringnya pakai cara yang nggak langsung. Nah, jadi gini, cuma dengan nanya pertanyaan simpel soal punya atau nggak punya korek, si penutur ini sebenarnya lagi minta dengan sopan. Dia nggak bilang, pinjem korek dong, tapi dia pakai kalimat tanya buat nyampein maksudnya. Nah, ini contoh sempurna dari omongan yang nggak langsung. Oke, yang kedua kita punya tindak tutur asertif. Nah, yang ini fungsinya buat menyatakan sesuatu, ngeklaim sebuah fakta, atau bahkan buat ngeluh. Contohnya di sini nih, cuma bilang, kelamangan ceramah atau terlalu banyak ceramah, ini sebenarnya bukan cuma ngasih tahu fakta, tapi ini adalah sebuah keluhan. Si penutur ini secara nggak langsung ngungkapin rasa bosen atau mungkin jengkelnya. Oke, dan yang terakhir ada tindak tutur ekspresif. Sesuai namanya, ya yang ini tuh dipakai buat nunjukin perasaan. Bisa buat muji, bisa buat ngucapin terima kasih, pokoknya soal perasaan.
Ini contoh yang bagus banget. Lihat deh, kalimatnya kan cuma pernyataan fakta ya. HP barumu bagus ya, tapi tindakan di baliknya itu adalah tindakan sosial untuk memuji. Jadi ini bukan sekedar ngasih informasi, tapi ini soal mempererat hubungan, memperkuat ikatan sosial. Nah, setelah kita lihat semua kekayaan linguistik ini, pertanyaannya jadi, gimana nasib bahasa Komering ke depannya? Apalagi di zaman serba global dan banyak bahasa daerah mulai tergeser. Angka ini cukup mencengangkan. Perbedaan bunyi antar dialek Komering itu bisa sampai 60 hingga 80%. Ini nunjukin betapa beragam dan hidupnya bahasa ini. Tapi, di sisi lain, ini juga nunjukin betapa rentannya bahasa ini terhadap perubahan. Tapi ada kabar baiknya. Sekarang ini para peneliti udah mulai ngerintis banyak banget solusi inovatif pakai teknologi. Mulai dari analisis pakai komputer, aplikasi belajar bahasa yang dibikin kayak game, sampai kewirausahaan di bidang pendidikan. Tujuannya satu, ngajak generasi muda buat ikut terlibat, dan akhirnya melestarikan warisan budaya yang luar biasa ini. Dan ini membawa kita ke sebuah pemikiran terakhir. Di satu sisi, teknologi nawarin kita cara-cara baru yang keren banget buat mendokumentasikan dan ngajarin bahasa. Tapi di sisi lain, ini juga jadi tantangan buat kita semua. Apa sih artinya menjaga sebuah bahasa dan seluruh budaya yang ada di dalamnya tetap hidup di zaman sekarang?